Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Era Tadiani dengan NIM 2301117 selaku moderator dari kelompok 6. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai zat-zat yang bersifat karsinogenik dan mutagen. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Farmasi. Baiklah, sebelum dimulai saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Anugrah dengan NIM 2301100. Selanjutnya ada saya sendiri, Era Tadiani dengan NIM 2301117. Selanjutnya ada Erin Ria Dinova Putri dengan NIM 2301118. Selanjutnya ada Jana Pertiwi dengan NIM 2301123. Selanjutnya ada Kaila Najwa 2301124. Selanjutnya ada Medina Eka Farah dengan NIM 2301127. Selanjutnya ada Naila Afifi 2301130 dan yang terakhir ada Fauzia Rahmi dengan NIM 2301131. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama adalah karsinogen. Karsinogen adalah zat, agen, atau paparan yang dapat menyebabkan kanker dengan merangsang pertumbuhan sel abnormal atau merusak materi genetik. Menurut Cancer Biology oleh Raymond W. Rudon pada tahun 2007, karsinogen merupakan faktor kunci dalam inisiasi dan perkembangan proses karsinogenesis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Fauzia Rahmi dengan NIM 2301131. Di sini saya izin melanjutkan selanjutnya yaitu klasifikasi karsinogen. Klasifikasi karsinogen ini terbagi 3. Yang pertama itu karsinogen primer, yang kedua karsinogen sekunder, dan yang ketiga itu karsinogen tersier. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu karsinogen primer. Karsinogen primer adalah zat yang secara langsung dapat memicu terjadinya kanker tanpa memerlukan metabolisme atau transformasi lebih lanjut. Contohnya, benzena. Benzena menjadi karsinogenik melalui beberapa mekanisme toksik. Yang pertama, yaitu benzena teroksidasi dalam tubuh menjadi metabolit reaktif seperti epoksida dan fenol yang dapat berinteraksi dengan DNA, menyebabkan mutasi genetik yang berpotensi menyebabkan kanker. Yang kedua, paparan jangka panjang mengganggu fungsi sumsum tulang, mengurangi produksi sel darah, dan meningkatkan resiko leukemia, terutama leukemia myeloid akut. Selanjutnya, mekanisme aktivitas karsinogenik benzena berkaitan dengan efek genotoksik yang risiko kesehatan terbesarnya adalah diskrasia darah dan leukemia, khususnya leukemia myeloid akut. Meskipun metabolit benzena menyebabkan gangguan pada kromosom, tetapi metabolit benzena bersifat non-mutagenik atau mutagenik yang lemah. Berbeda dengan kebanyakan karsinogen lainnya, benzena dianggap tidak secara langsung merusak DNA. Mekanisme dibalik efek genotoksik dari metabolit benzena lebih mengarah kepada jenis oksigen aktif yang timbul dalam siklus redoks, membentuk adisi dan merusak protein yang terkait dengan DNA seperti pada proses topoisomerase 2 dan mitosis. Dan akibat terjadinya kerusakan seperti kerusakan untai DNA, rekombinasi mitosis, translokasi kromosom, dan aneuploid. Selanjutnya itu karsinogen sekunder. Karsinogen sekunder membutuhkan metabolisme atau aktivasi metabolik untuk menjadi zat karsinogenik aktif. Contoh zat senyawa karsinogen sekunder yaitu nitrit. Nitrit dapat menjadi karsinogenik melalui beberapa mekanisme toksik, terutama melalui pembentukan nitrosamin. Senyawa yang diketahui bersifat karsinogenik, proses ini biasanya terjadi dalam kondisi tertentu, seperti di lingkungan asam di lambung atau melalui interaksi dengan amina sekunder atau amida. Berikut adalah mekanisme utama toksisitas nitrit. Yang pertama itu pembentukan nitrosamin. Nitrit bereaksi dengan amina sekunder dalam tubuh, khususnya di lambung, yang memiliki pH yang rendah, menghasilkan nitrosamin
yang dimana nitrosamin merupakan senyawa yang dapat merusak DNA dan memicu mutasi genetik, sehingga meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya itu ada stres oksidatif. Nitrit dapat berkontribusi pada pembentukan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif, merusak membran sel, protein, dan DNA. Yang ketiga itu methemoglobinемia. Nitrit mengoksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin yang mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Meskipun tidak langsung terkait dengan kanker, kondisi ini menunjukkan toksisitas nitrit pada tubuh. Yang keempat itu ada efek pada sistem pencernaan. Dalam kondisi tertentu, nitrit dapat memodulasi mikrobiota usus dan mempengaruhi proses metabolisme lokal, termasuk metabolisme senyawa lain yang berpotensi karsinogenik. Baiklah, perkenalkan nama saya Erindria Dinova Putri dengan NIM 2301118. Di sini saya akan menjelaskan yaitu karsinogen tersier. Karsinogen tersier adalah zat yang tidak langsung menyebabkan kanker tetapi meningkatkan risiko karsinogenesis melalui contohnya zat terkait karsinogen tersier OPAH poliklik aromatik hidrokarbon. PAH merupakan salah satu komponen utama dalam asap rokok yang berperan sebagai karsinogen, yaitu zat yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Pertumbuhan sel kanker, PAH mengalami proses metabolisme oleh enzim-enzim hati, terutama enzim sitokrom P450. Proses metabolisme ini bertujuan untuk mendetoksifikasi PAH. Namun, dalam beberapa kasus, metabolisme justru menghasilkan senyawa yang lebih reaktif dan berbahaya, yaitu epoksida PAH. Epoksida PAH yang sangat reaktif dapat berikatan secara kovalen dengan DNA. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mutagenik. Mutagenik adalah istilah yang merujuk pada agen atau zat yang dapat menyebabkan mutasi dalam materi genetik, khususnya DNA. Mutasi ini adalah perubahan permanen dalam urutan basa DNA yang dapat mempengaruhi fungsi gen dan berpotensi menyebabkan berbagai efek, termasuk penyakit genetik. Faktor terjadinya mutagenetik adalah bahan-bahan yang menyebabkan mutasi, yang disebut mutagen. Mutagen dapat berupa bahan fisika, kimia, atau biologi. Baiklah, selanjutnya mutagen kimia. Mutagen kimia adalah senyawa yang dapat mengubah struktur DNA dengan cara menyisipkan diri di antara basa nitrogen dalam DNA atau merusak ikatan genetik. Yang pertama, etil metanes sulfonat atau EMS. Agen alkilasi yang sering digunakan dalam penelitian genetika untuk menghasilkan mutasi dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, aflatoksin B1 diproduksi oleh jamur Aspergillus dapat menginduksi mutasi pada basa guanin di DNA. Sering ditemukan pada makanan yang terkontaminasi. Yang ketiga, asam aristotolik. Zat ini berhubungan dengan kanker hati dan kandung kemih, dikenal menyebabkan mutasi spesifik di organ manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaila Najwa Yonika dengan NIM 2301124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutagen fisika. Jadi mutagen fisika ini merupakan agen fisik yang dapat menyebabkan mutasi genetik dengan merusak DNA. Dan ketika terjadi mutasi, DNA ini akan mengalami perubahan struktur ataupun urutan yang diakibatkan oleh paparan mutagen. Dan mutagen fisika ini terdiri dari berbagai bentuk radiasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada DNA. Dan untuk mutagen fisika yang pertama itu ada radiasi pengion, contohnya itu adalah sinar X dan sinar gamma. Sinar X dan sinar gamma ini memiliki lebih banyak energi dan kekuatan penetrasi dibandingkan radiasi UV. Dan radiasi pengion ini menguraikan air dan molekul-molekul lainnya untuk membentuk radikal-radikal, yaitu seperti fragmen-fragmen molekul yang tidak berpasangan, yang dimana dapat memutuskan benang-benang DNA dan mengubah basa purin serta pirimidin atau menghasilkan radikal bebas yang merusak DNA. Yang kedua itu ada radiasi non-pengion, contohnya itu ada sinar UV, di mana bagian ultraviolet atau UV ini spektrum cahayanya meliputi semua radiasi dengan panjang gelombang 100 nm hingga 400 nm. Sinar UV diserap oleh DNA dan menyebabkan basa pirimidin, yaitu dua timin yang berdekatan dalam satu benang DNA membentuk ikatan kovalen bersama.
Dan akibatnya benang DNA yang mengandung ikatan kovalen tadi antara timin itu menjadi kaku dan tertekuk sehingga mengganggu proses replikasi DNA dan transkripsi. Lalu yang ketiga itu ada suhu tinggi, di mana suhu tinggi ini dapat memicu denaturasi DNA atau ketidakstabilan kromosom sehingga dapat terjadi mutagen pada sel. Lalu untuk pencegahan dan penanganan mutagen fisika ini, yang pertama, gunakan pelindung seperti jas pelindung dan tabir surya untuk sinar UV. Lalu yang kedua itu hindari paparan langsung ke sumber radiasi. Yang ketiga, terapkan protokol keamanan di lingkungan kerja dengan radiasi. Lalu DNA repair mechanisms, yaitu perbaikan alami tubuh seperti nucleotide excision repair, dimana itu untuk dimertai timin. Lalu yang terakhir itu terapi anti mutagenik, yaitu dengan cara mengkonsumsi antioksidan untuk melawan radikal bebas. Perkenalkan, nama saya Jana Pertiwi dengan NIM 2301123. Dampak mutagen fisika. Yang pertama, dampak negatif mutasi genetik yang memicu kanker, penyakit genetik atau penuaan dini, serta resiko kerusakan jaringan akibat paparan radiasi. Yang kedua, ada dampak positif atau aplikasi terkontrol, sterilisasi alat dan lingkungan, dan terapi kanker melalui penghancuran sel ganas. Selanjutnya ada mutagen biologi, agen biologis yang dapat menyebabkan mutasi dalam DNA organisme. Mutasi adalah perubahan dalam struktur atau urutan DNA yang dapat memengaruhi fungsi gen. Mutagen biologis berbeda dari mutagen fisik dan kimia karena berasal dari makhluk hidup atau elemen biologis tertentu. Mutagen biologis memainkan peran besar dalam evolusi, penyakit genetik, dan kanker. Sebagai contoh, beberapa virus dan bakteri diketahui menyebabkan kanker atau kelainan genetik melalui interaksi dengan DNA inangnya. Yang pertama ada virus. Human papillomavirus atau HPV. HPV diketahui menyebabkan kanker serviks, kepala, dan leher. Virus ini menghasilkan protein E6 dan E7 yang menginhibisi gen pengatur tumor seperti P53 dan RB, memicu mutasi virus Epstein-Barr atau EBV, menyebabkan kanker nasofaring dan limfoma Burkitt. Virus ini dapat mengaktifkan gen tertentu yang memicu proliferasi sel abnormal. Yang kedua ada hepatitis B dan C. Infeksi kronis oleh virus ini menyebabkan kanker hati atau hepatoselular. Kerusakan DNA disebabkan oleh stres oksidatif dan diinduksi selama inflamasi kronis. Perkenalkan, nama saya Medina Eka Farah Nirmala Dewi dengan NIM 2301127. Saya dari kelompok 2 toksikologi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya mengenai mutagenik virus. Selanjutnya virus, yang pertama itu retrovirus menggunakan enzim reserve transkriptase yang menyisipkan salinan DNA dari RNA-nya ke dalam genom manusia. Lalu bakteri, seperti bakteri tertentu dapat menyebabkan mutasi melalui interaksi langsung atau tidak langsung dengan DNA inang. Helicobacter pylori, bakteri ini ditemukan pada lambung dan dapat menyebabkan kanker lambung. Produksi radikal bebas selama inflamasi lambung menyebabkan kerusakan DNA inang. Selanjutnya yaitu bakteri Salmonella. Bakteri ini dapat menghasilkan metabolit genotoksik yang merusak DNA dan memicu mutasi. Lalu ada Chlamydia trachomatis. Infeksi kronis oleh bakteri ini meningkatkan risiko kanker serviks. Selanjutnya elemen genetik bergerak seperti transposon. Transposon adalah segmen DNA yang dapat berpindah-pindah di dalam genom. Dikenal juga sebagai gen lompat, ditemukan oleh Barbanek Klinwalk pada jagung. Ketika transposon berpindah, mereka dapat menyisipkan diri di gen aktif menyebabkan gangguan fungsi gen tersebut. Pada manusia, transposon seperti LINE1 atau long interphrase nuclear element dapat menyebabkan mutasi yang berhubungan dengan kanker atau penyakit genetik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan. Sebelumnya izin dulu perkenalkan, nama saya Ahmad Nugra dengan NIM 2301100.
Izin melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang mutagenik parasit. Parasit tertentu dapat menyebabkan mutasi, meskipun ini lebih jarang dibandingkan virus atau bakteri. Contohnya itu ada Schistosoma haematobium, di mana infeksi parasit ini dikaitkan dengan kanker kandung kemih akibat peradangan kronis. Selanjutnya itu ada mekanisme mutagenik biologis. Itu ada integrasi DNA asing. Virus menyisipkan materi genetiknya ke genom inang yang dapat mengganggu gen normal atau mengaktifkan onkogen atau gen penyebab kanker. Itu ada selanjutnya ada produksi zat genotoksik. Bakteri menghasilkan radikal bebas atau metabolit toksik yang dapat merusak DNA. Selanjutnya ada peradangan kronis. Infeksi berkepanjangan oleh virus, bakteri, atau parasit menyebabkan stres oksidatif yang dapat memutus rantai DNA. Selanjutnya itu gangguan replikasi DNA. Elemen genetik bergerak seperti transposon mengganggu proses replikasi DNA, menyebabkan perubahan urutan basa. Selanjutnya itu ada dampak dari mutagen biologis. Yang pertama itu dampak positif. Mutasi yang memperkuat daya adaptasi organisme terhadap lingkungannya, misalnya resistensi antibiotik pada bakteri. Walaupun hal ini terjadi sangat langka pada kehidupan. Pada dampak negatifnya itu ada yang pertama ada penyakit genetik, misalnya itu mutasi gen yang diwariskan menyebabkan anemia sel sabit atau fibrosis kritik. Selanjutnya itu dampak negatif yang kedua itu ada kanker. Sebagian besar mutagen biologis seperti HPV atau H. pylori memiliki korelasi langsung dengan kanker. Dampak negatif selanjutnya itu gangguan fisiologis. Misalnya gangguan autoimun yang diindukasi oleh mutasi akibat infeksi virus. Nah, selanjutnya ini ada pencegahan dan penanganan dari mutagenik. Yang pencegahan pertama itu ada vaksinasi, vaksin HPV dan hepatitis B untuk mencegah kanker terkait infeksi virus. Selanjutnya ada pengobatan infeksi dini, penggunaan antibiotik untuk membasmi reaksi infeksi bakteri seperti H. pylori. Selanjutnya ada terapi genetik. Terapi ini menggunakan teknologi CRISPR. Dapat memperbaiki mutasi genetik yang diinduksi oleh mutagen biologis. Selanjutnya itu ada pengolahan target spesifik, obat-obatan yang menghambat onkogen atau elemen genetik yang aktif secara abnormal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, untuk kesimpulannya, zat karsinogenik dan mutagen merupakan ancaman kompleks yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup pada berbagai level biologis dan ekosistem. Penelitian komprehensif menunjukkan bahwa dampak zat-zat berbahaya ini tidak hanya terbatas pada kerusakan sel individu, melainkan mencakup transformasi genetik lintas generasi, gangguan sistemik pada berbagai organ, dan potensi disrupsi ekologis. Kompleksitas mekanisme kerja zat karsinogenik melibatkan interaksi rumit antara faktor genetik, individual, lingkungan, dan paparan kimia yang beragam. Pendekatan mitigasi risiko memerlukan strategi multidimensional yang mencakup pencegahan individual, regulasi yang sangat ketat, inovasi teknologis, edukasi masyarakat, dan kerjasama internasional. Regulasi ketat, inovasi teknologis, edukasi masyarakat, dan kerjasama internasional sangat penting sebagai pemahaman mendalam tentang karsinogenik dan mutagenik. Tidak sekedar urusan kesehatan personal, melainkan tantangan global yang membutuhkan kesadaran, komitmen, dan aksi kolektif untuk melindungi kesehatan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Itulah hasil diskusi kelompok kami mengenai zat-zat karsinogenik dan mutagen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.